Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu kita bekerja sama dengan FKAUB, Forum Komunikasi Antarumat Beragama Kota Malang, dan bekerjasama dengan ATV di Batu. Kita mengadakan dialog, yaitu puasa dari sisi normatif. Waktu itu ada perwakilan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu waktu itu. Dan saat ini juga dalam waktu yaitu bulan Ramadan, bagi kaum muslim melaksanakan Syamana Ramadhana, sehingga kami turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah Syamana Ramadhana. Nah, ini kebetulan kita sedang jalan-jalan ke daerah Sanggeran, Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kita ketemu Bante Damasubu, sesepuh dari Sangha Theravada Indonesia. Kalau kemarin kita ngobrolnya banyak tokoh agama, nah saat ini kita akan mencoba mendalami lebih dalam tentang puasa, terutama dari perspektif agama Buddha. Dan di sini kami batasi, kita bicara tentang puasa, bukan bicara tentang siam. Karena kalau siam ini ranah agama Islam, dan kita adalah Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, dan kita tidak akan bicara dari ajaran agama apapun. Sehingga di sini pun kita bicara puasa ini dalam perspektif Buddha, tetapi bukan dalam bentuk ajaran Buddha yang ke dalam, tetapi ranah kerangka luarnya tentang puasa itu sendiri. Nah, Rahayu Bante. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Bante Sagung Dumadi. Mohon maaf Bante, dalam prolog kita tadi sudah kita sampaikan bahwasanya beberapa waktu yang lalu kita ngobrol-ngobrol dengan berbagai tokoh agama. Kita bicara tentang puasa dari sisi normatif. Nah, ini kalau menurut di dalam agama Buddha, normatifnya tentang puasa dan pengertian puasa sendiri itu bagaimana nih Bante? Oh ya, baik. Ya. Saya akan lihat waktu. Ya. Mana waktunya? Nah, ini. Nah, biar ketahuan waktunya. Ya. Mungkin saya akan lebih mudah untuk memasuki yang dimaksud oleh Pak Trimo ini. Kalau saya ditanya apakah dalam Buddhis atau dalam agama Buddha juga mengenal yang namanya puasa. Nah, itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau ditanya asal usul dan bagaimana mungkin saya agak panjang lebar. Oh, Bante. Kalau ditanya apakah dalam Buddhis mengenal puasa? Mengenal. Apakah dalam Buddhis mempunyai tradisi puasa? Mempunyai. Itu jawabannya. Karena apa? Kalau agama kan tidak bisa dibanding-bandingkan. Betul. Kalau agama dibanding-bandingkan bermasalah. Tapi kalau agama disanding-sandingkan menjadi indah. Nah, kita menyanding-nyandingkan, tetapi tidak membanding-bandingkan. Nah, kalau ditanya dalam tradisi Buddhis apakah ada puasa? Ada. Nah,
kemudian kalau ditanya apakah mempunyai, mempunyai. Nggih. Nah kalau kapan itu yang tanya sampean. Silakan. Nggih, nggih, nggih. Kapan puasanya? Nggih, Itu sampean yang tanya. Oh gitu. Gitu. Baik Bante. Saya ingin tanya ini aja dulu Bante. Apa namanya, istilah puasa di dalam agama Buddha itu apakah istrinya sama juga puasa ataukah beda? Kalau tadi dalam prolog kita sampaikan puasa di dalam agama Islam kan istilahnya siam atau saum yang berasal dari bahasa Arab dan turunan dari bahasa Ibrani dari kata sawama. Nah kalau puasa di dalam agama Buddha ini istrinya apa nih Bante? Puasa itu berasal dari kata uposata. Uposata, upasata. Uposata. Kemudian ada lagi turunan atau geseran nois dari uposata menjadi upawasa. Dari sisi pergeseran bahasa atau morfologi bahasa ya Bante. Ya, dari uposata, upawasa. Ada lagi yang menjadi posa. Posa, pusa. Po. Oh posa. Posa bukan pusa. Bukan pusa, posa. Jangan keliru pulsa. Posa. Lah kemudian lidah Jawa poso. Poso. Sekarang kita kembali kepada akar kata yang namanya uposata. Itu apa? Uposata atau upawasa itu artinya berkumpulnya, menyatunya banyak unsur. Ya, unsur makhluk hidup atau dalam makhluk hidup manusia ini disatukan unsur-unsurnya. Tujuannya apa? Untuk menemukan atau untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan. Karena masing-masing unsur mempunyai karakter yang berbeda, kemauan yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda. Makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Tapi ada hal yang dibutuhkan sama, yaitu damai, bahagia, tentram, senang, tenang, sehat, kuat. Itu yang dibutuhkan. Apapun makhluknya, apapun statusnya, dia siapapun orangnya. Nah, uposata di sini tujuannya menemukan itu agar mempunyai kesamaan, menemukan titik temu yang sama dalam rasa yang sama, yaitu damai. Nah, maka namanya uposata. Ada suta-sutanya dalam tradisi Buddhis. Ada namanya Mahasamaya Sutta dan lain-lain. Nah kemudian kapan dilakukan? Ada skala, dari skala pribadi, individual, kemudian secara sosial, komunal. Secara pribadi kapan? Selama 24 jam itu butuh kita bertemu. Lalu kapan titik kesepakatannya? Minimal pagi dan sore. Pagi menjelang bangun tidur, sore menjelang tidur. Kita bertemu. Nah, secara sosial, secara komunal bagaimana? Minimal 1 bulan 2 kali. Awal bulan dan pertengahan bulan. Tapi nampaknya itu terlalu lama. Maka di split lagi antara awal bulan dan tengah bulan sampai akhir bulan, di tengah-tengahnya. Sehingga secara komunal, secara sosial ada 4 kali. Kalau dihitung sesuai dengan penanggalan bulan di langit, yaitu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, lalu tanggal 23. Sehingga 1 bulan itu 4 kali. Itulah waktunya bertemu. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan namanya atasila.
Ata itu apa? 8. Sila itu apa? Moral. Jadi moral yang dijaga itu ada 8 jenis. Dan itu diniatkan dengan aditana, dengan nawaitu, dengan niat. Saya akan menjaga 8 hal ini untuk tidak dilakukan, tujuannya mendapatkan kesamaan kedamaian. Karena kalau 8 hal ini tidak ditaati, itu diantara salah satunya akan menjadi sebab-sebab bencana, sengketa untuk satu dengan yang lain. Nah, maka niatnya, rapalnya, melnya, mantranya, niawaitunya itu saya menjalankan 8 sila. Dan dilakukan secara bersama-sama, maka menjadi upo atau upasata. Artinya semua yang ada berkumpul dengan niat yang sama. Dan itulah selanjutnya menjadi tradisi yang dikenal namanya puasa. Oleh karena 8 sila ini adalah laku, ada hal yang tidak dilakukan, maka hari-hari itu ada syarat, ada hal yang disepakati untuk tidak dilakukan, tetapi ada hal yang sepakat untuk dilakukan bersama. Dalam mengerjakan uposata tadi Bante, itu apa saja yang dikerjakan, apa saja yang, kalau mohon maaf ini Bante, kalau di dalam Syamana Romandona itu kan menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Nah, kalau di dalam uposata itu apa saja yang dikerjakan Bante? Ya, nah ini yang menarik. Jadi dalam menjalankan atasila di setiap hari uposata ada 8 sila atau 8 hal yang tidak dilakukan. Satu, berpantang ya Bante ya? Ini berpantang. Berpantang. Selama itu. Selama hari itu ya. Selama hari itu. Yang ditentukan tadi. Yang disepakati tadi. Disepakati tadi. Nah, satu, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, tidak mengambil barang yang belum diberikan. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, tidak melakukan perkataan yang satu mengandung unsur bohong, yang kedua fitnah, yang ketiga kasar, yang keempat menyebarluaskan. Lalu yang kelima, tidak minum dan makan yang menyebabkan ketagihan dan memabukkan. Yang keenam, tidak makan padat sesudah jam 12 siang. Sehingga dalam 24 jam itu waktu makan siang hanya 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Selewatnya itu sampai besok pagi lagi tidak lagi makan padat. Itu jadi selama 18 jam dia tidak makan. Jadi waktunya berpantang tadi 18 jam ya Bante ya. 18 jam. 6 jam boleh tadi mengkonsumsi. Saya jadi teringat ini Bante. Di dalam budaya Jawa itu kan juga ada istilah uposato. Uposato. Satu itu bisa bermakna makhluk hidup, bisa bermakna satu itu hewan. Sehingga saya pernah dengar itu istilahnya ketika kita mengerjakan uposato tadi, ini salah satunya memang menghindari membunuh maupun mengkonsumsi satu itu sesuatu yang hidup tadi. Saya kalau teringat ini teringat kata-kata Bante Dhammasubbo dulu ya waktu ini ajaran Jawa mirip Buddha atau ajaran Buddha mirip Jawa ini. Nah, ini saya betul-betul semakin tertarik ini Bante. Jadi untuk lebih lanjut tentang uposata ya kalau di Buddhis tadi. Di Jawa saya pernah baca itu adalah oposato. Satu itu artinya sesuatu kewan. Hidup atau hewan. Ya. Satu kewan. Satu ya. Ini gimana nih Bante ini? Sata di sini artinya semua makhluk. Semua makhluk. Karena di dalam
terminologi Buddhis. Nggih. Makhluk itu dikenal ada dua jenis. Nggih. Jadi ada makhluk hidup dan makhluk mati. Nggih. Ciri-cirinya kalau hidup bergerak, Nggih. kalau mati tidak bergerak. Nggih. Nah, yang mati hidup ini yang bergeraknya terjadi dua, makhluk kasar Nggih. dan makhluk halus. Nggih. Kasar yang bisa dilihat, kasar yang tidak kelihatan. Nggih. Nah, yang kasar ini ada dua, Nggih. satu hewan, satu manusia. Nggih. Nah, lalu makhluk halus ini juga ada dua. Nggih. Satu halus yang grade-nya tinggi, Nggih. namanya para dewa. Nggih. Yang grade-nya rendah, namanya makhluk peta. Nggih. Atau jin, setan, periprayangan, nirulu, banaspati, gendruwo, tetean, Nggih. dan seterusnya. Nah, Nggih. kalau ini semua disebut, namanya satta. Artinya sabe satta itu Nggih. semua makhluk, ya makhluk hidup, ya Nggih. makhluk mati, Nggih. ya makhluk hewan, ya Nggih. makhluk dewa, ya makhluk manusia. Nggih. Jadi kalau tadi uposata, Nggih. semua makhluk itu kumpul berdekatan. Nggih. Karena niatnya menciptakan keharmonisan, kesehatan, kebahagiaan, maka berusaha menjaga diri tidak mengganggu satu dengan yang lain. Nggih. Ekstrimnya tidak membunuh, Nggih. setengah ekstrimnya tidak menyakiti, Nggih. ringan ekstrimnya tidak ganggu mengganggu. Nggih. Nah, gitu loh, Nggih. Pak. Nggih. Jadi itu yang namanya uposata. Uposata. Jadi Nggih. meskipun 18 jam tidak makan tadi, Nggih. bukan sekadar berhenti tidak makan dan tidak minum, Nggih. tapi yang dihentikan semua aktivitasnya Nggih. yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan Nggih. semesta ini. Nggih. Nah, tadi Bante mengatakan bahwasanya selama 18 jam menahan, 6 jam boleh mengkonsumsi. Nah, ketika boleh mengkonsumsi itu apakah ada batasan juga? Yang dikonsumsi itu apa, yang tidak apa, Bante? Dalam tradisi Buddhis, dalam hal ini ada dua pilihan cara makan. Nggih. Satu namanya vegetarian, Nggih. yang kedua namanya atasila ini. Nggih. Bedanya, kalau vegetarian yang dibatasi jenis makanannya, Nggih. hanya makan sayur tanpa daging. Nggih. Nah, yang kedua, atasila ini yang dibatasi waktu jam makannya. Nggih. Dalam 24 jam hanya makan selama 6 jam. 18 jam lainnya berhenti tidak makan. Nggih. Nah, buat para biku Nggih. dipersilahkan untuk memilih tradisi atasila atau vegetarian. Nggih. Bagi umat, Nggih. bentuknya adalah latihan, Nggih. tetapi para biku bentuknya adalah jalan hidup. Sehingga jalan hidupnya para biku itu yang menjalani atasila ini selama hidupnya sebagai biku. Tapi untuk umat, ya tadi itu setiap tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Nah, saya sendiri memilih tradisi, saya sebagai biku memilih tradisi yang atasila, bukan yang vegetarian. Kalau di dalam agama Buddhis itu istilah vegetarian itu apa Bante? Vegetarian ya vegetarian. Vegetarian itu dari bahasa apa Bante? Vegetarian. Vegetarian itu sekarang kan dikenal vega. Vega atau sayuranis. Artinya yang makan sayur-sayuran tanpa daging. Nah, para biku dipersilahkan memilih cara yang mana. Nah, saya sendiri sebagai biku, saya memilih yang atasila. Tidak vegetarian. Yang tidak vegetarian. Karena yang dibatasi waktu jam makannya. Nah, yang menarik, saya mengikuti atasila dalam 24 jam, makan 1 kali dan tanpa nasi sampai saat ini. Dan itu saya jalani baru 37 tahun. Luar biasa nih Bante. Tadi ada uposata, terus selanjutnya tadi upawasa tadi Bante. Bagaimana itu Bante tadi? Ya. Jadi sinonim ada atasila, ada uposata, ada upawasa. Uposata, upo atau upa artinya berdekatan. Kalau sata semua makhluk.
kita mari berkumpul berdekatan. Nah, lalu kalau upawasa, wasa itu tinggal di satu tempat selama musim hujan. Selama musim hujan itu para biku berkumpul di satu tempat, tidak melakukan perjalanan jauh, meninggalkan tempat bermalam itu lebih dari 6 hari 7 malam atau 7 malam 6 hari. Harus kembali ke tempat semula. Itu yang namanya upawasa. Nah, karena ini bentuknya menahan diri, maka kemudian kalau di Jawa ada istilah tirakat atau prihatin. Prihatin itu terdiri dari 2 suku kata, prih dan batin. Artinya bukan sakit hati, tetapi kuat menahan rasa sakit lahir dan batin. Bentuknya menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Itu sebenarnya sakit loh itu. Bagaimana ada makanan di depan mata yang enak-enak, kemudian berhenti menahan diri, itu tidak kepeksa. Nah, saking orang yang tidak kuat, biar tidak terganggu, kalau ada dia sedang melakukan, lalu ada orang lain makan, orangnya makan itu perkarakan. Warung buka diobrak-abrik, misalnya begitu. Itu gara-gara dia itu mau menahan diri, tapi dongnya orang kuat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau saya wong baru 37 tahun, saya makan 1 kali tanpa nasi, meskipun Pak Trimo, Pak Haji, Pak Marlim makan kayak apa, saya tidak akan ngiler itu kalau bukan waktunya makan. Gitu. Tanpa harus menyalahkan orang lain. Ya tidak usah menyalahkan. Nah, kira-kira tidak apa ya tidak usah gitu kan. Oh, sudah kita niat. Iya, wong niating ya memang semua kehendak alam ya, jadi para pemirsa. Saya tidak mengkonsumsi kalau dalam bahasa Jawa itu sirik woi damen. Ini juga baru aja kalau saya, kalau Bante kan 37 tahun. Saya baru 13 mau 14 tahun ini Bante. Saya enggak makan woi damen, tidak. Apapun dalam bentuk turunannya, walaupun sudah menjadi lontong, jadi kerupuk ya tetap tidak gitu. Itu ya luar biasa nih Bante, 37 tahun. Dan tentunya kita tidak perlu menyalahkan orang ya Bante ya. Jadi orang mau makan enak silahkan. Bahkan kita sedang bertamu ya kita tidak perlu ngerepoti tuan rumah gitu loh. Jadi saya enggak makan ini, siapkan aja yang ini lah. Ini namanya kan tamu kurang ajar Bante ya. Kita sendiri yang niat berpuasa, kok orang lain yang dimarahi, harus menghormati kita, istilahnya enggak boleh orang lain tidak boleh makan sesuai selera mereka, harus mengikuti selera kita kan juga rasanya lucu juga Bante ya. Nah ini saya sebagai pemula kan ini ingin banyak tahu ini Bante tentang bagaimana konsep menjalankan, terus dampaknya ketika Bante melaksanakan itu Bante. Ya, ini sebagai yang terakhir Pak untuk ini. Karena kita hidup berdampingan, dan kalau pandang dari sudut kebangsaan, bangsa Indonesia ini kan sangat beragam dan majemuk. Kalau dipandang dari keagamaan, di Indonesia ini kan juga banyak agama-agama yang mempunyai tradisi sama, ya ada puasa, ada apa. Nah, saya sebagai sahabat rohani buat saudara-saudara yang sesama umat beragama, ketika ada saudara kita yang menjalankan puasa, saya juga mengucapkan selamat. Bahkan saya pernah diundang dalam acara buka puasa bersama. Ini beberapa tahun yang lalu. Ini saya secara pribadi maupun bersama para biku dan mengajak seluruh umat Buddha mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara kita yang menjalankan. Diminta tidak diminta, karena saya diundang, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Meskipun saya puasa hampir seumur hidup, tidak pernah ada yang mengucapkan selamat. Gitu. Nah ini soal buka bersama ini kan oleh Presiden Jokowi kan Bante saat ini kan dilarang.
bukber untuk PNS ya. Karena permasalahannya itu kan yang dilarang Pak Jokowi ini bukber dengan buka bersama dengan anggaran uang negara. Karena memang banyak sekali pejabat-pejabat itu yang menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang dibingkai oleh bukber gitu. Tapi kalau yang non PNS dan tidak menggunakan anggaran negara ya boleh saja nih buka bersama. Dan ini luar biasa ini Bante. Jadi Bante yang non Muslim ya Buddhis diundang untuk buka bersama tadi dan mengucapkan ya buka bersama. Kita bisa menjaga kesehatan dengan puasa tadi. Nah, kalau yang Bante rasakan ya selama 37 tahun dengan menjadi gaya hidup tadi, apa yang Bante rasakan ini? Ya baik Pak, saya kira saya akan jawab sesudah yang satu ini.